Kembali dengan saya, Bung Ropan. Saya berada di Rai Soccer TV dan akan membicarakan atau membahas kali ini tentang pertarungan yang menarik, ya seru, yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, melibatkan antara Real Madrid menghadapi Manchester City. Pertandingan ini adalah semifinal leg pertama Liga Champions 2022-2023 dan hasil akhir mungkin teman-teman sudah tahu juga. Ini berkesudahan imbang 1-1. Sayang Madrid tidak mampu mempertahankan keunggulannya ketika Vini Junior bisa mencetak gol lebih dulu di babak pertama menit 36 dan akhirnya disamakan oleh Kevin De Bruyne di babak kedua, ya. Dan hasil ini nampaknya agak menyulitkan sedikit ya buat Real Madrid, karena mereka dalam pertandingan leg kedua nantinya di tanggal 18 Mei akan datang, mereka berkunjung ke Stadion Etihad. Ini markasnya Manchester City, dan Manchester City dengan tidak kalah, saya pikir mereka lebih nyaman ya ketika mereka berada di posisi sebagai tuan rumah nantinya, dan akan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pendukung militan, pendukung fanatiknya di Etihad. Namun tidak boleh juga untuk bisa mengatakan bahwa City sudah langsung bergembira, bahkan mereka akan lolos setelah mereka bermain imbang 1-1, mampu menahan Los Blancos ya. Karena posisi Madrid juga saya pikir sama, ini 50-50 sebelum pertandingan. Madrid cukup menang dengan 1-0, ya mereka lolos ya. Jadi butuh menang aja, menang 2-1 atau berapapun itu. Jadi pasukan Don Carlo ini bisa melenggang ke babak final. Nah, begitu juga dengan City juga bisa ya menang tipis berapapun, ya pasti akan lolos karena kan hasil imbang di leg pertama. Jadi saya pikir ini duel yang masih menegangkan ya. Ya belum ada yang perlu kita katakan sudah pasti lolos, walaupun City dalam posisi sebagai tuan rumah. Ya memang kalau lihat ke belakang dalam 2 semifinal terakhir, City selalu tidak kalah menghadapi saat menjamu Madrid. Di 2015-2016 juga di babak semifinal, saat itu bermain imbang 0-0 sebelum City tersisih ya, kalah dengan 1-0 ketika bermain di Bernabeu. Edisi Liga Champions yang lalu juga main di City menang dengan 4-3 sebelum mereka tersisih lagi saat bermain leg kedua di Madrid, kalah dengan 3-1. Namun kan kali ini situasi dan kondisi agak berbeda memang. Madrid yang harus menentukan nasibnya bertarung melawan City di markas City. Jadi yang saya bilang, mereka seperti mendapat angin saat ini ketika bermain imbang 1-1. Dalam laga menghadapi Madrid, Pep memainkan starting 11 dia dengan pemain-pemain terbaik tentunya yang dia pilih. Selain Ederson Moraes di bawah Mistar, dia menempatkan Kyle Walker. Saya pikir dia akan bermain dengan 3 back, langsung memainkan Aymeric Laporte untuk berpasangan dengan Ruben Dias ya dan Akanji, tapi Kyle Walker. Nah, kalau dalam skema yang terlihat bahwa mereka bermain dengan 4 back, Walker di kanan, Stones ditarik ke belakang bermain dengan Ruben Dias, dan Akanji bergeser ke kiri. Tapi sebenarnya dalam skema yang ada itu mereka tetap bermain dengan 3 back ya, kecuali dapat tekanan, kemudian Stones yang akan membantu ke belakang. Tapi ketika mereka menekan, mereka bermain dengan 3 back, Akanji dan Walker akan ke dalam mendampingi Ruben Dias. Nah, double pivotnya dimainkan oleh John Stones dan Rodri. Itu skemanya dengan 3-2-4-1. 4 di lini serang untuk membantu Erling Haaland. Di pemain nomor 9 itu ada Kevin De Bruyne, Gundogan. Dan diapit 2 pemain yang bergerak selalu dari sayap. Di kanan ada Bernardo Silva dan di kiri ada Jack Grealish. Jadi itu starting 11 yang terbaik dilepas oleh Pep. Dan mereka memang bermain dengan penguasaan bola yang tinggi ya. Sejak babak pertama lebih dari 70% mereka menguasai permainan, dibiarkan saya pikir oleh anak-anak Madrid yang lebih banyak menunggu, kemudian melakukan serangan-serangan balik ya, counter attack yang membahayakan. Berbahaya terutama permainan dari Rodrigo dan Vini Junior yang sangat cepat ya untuk mendukung Karim Benzema yang ada di depan. Karena Don Carlo atau Carlo Ancelotti ini kan memainkan juga starting 11 dia ya yang terbaik ya ketika mereka tampil, kecuali dengan Militao yang tidak ada, itu diisi oleh Rudiger berpasangan ya, kita lihat dengan Alaba, kemudian ada Carvajal dan Camavinga
bermain di kiri, Thibaut di bawah Misdar memang. Nah, 3 gelandang tetap dia pertahankan dengan yang terbaik. Ya, kemudian bagaimana Luka Modric itu sudah sembuh, sudah agak fit. Ya, jadi dengan keadaan lebih bugar dia mainkan lebih dulu. Saya pikir kalau Luka Modric tidak bermain, itu akan diisi lebih dulu oleh Aurelien Tchouameni yang dipersiapkan memang untuk bermain di tengah bersama dengan Toni Kroos dan Valverde. Tapi ternyata di saat akhir bagaimana Modric bisa bermain dan 3 ini yang ditampilkan, Modric, Kroos dan Valverde. Di depan tetap sama tadi ya, Rodrigo, Vini dan Benzema. Jadi ini pertarungan yang seru ya, yang bisa dikatakan yang terjadi di Bernabeu. Penguasaan bola sampai akhir memang ada di City, 56% berbanding dengan 44% dari Madrid. Tapi dominasi ini tidak membuat bahwa City itu mampu untuk bisa mencuri kemenangan. Justru mereka tertinggal dan mereka bisa menyamakan kedudukan, tapi sudah cukup saya pikir ya. Ini hasil yang maksimal bagi kedua tim untuk bermain dengan imbang, tapi merugikan bagi Madrid. Ketika Madrid tidak mampu memenangkan laga, ini sedikit sulit mereka untuk menjampangi markas City di Etihad. Ada pekerjaan yang berat lah, misi yang agak berat yang diemban oleh Benzema dan kawan-kawan untuk bermain tandang. Tapi kita akan tunggu nantinya. Tetap duel ini akan terjadi seru ya, karena kita belum tahu siapa yang akan memenangkan laga. Kondisi ini ya, walaupun saya bilang ada anginnya sekarang ada di City, tapi ingat yang mereka hadapi adalah tim yang punya mental bagus seperti Real Madrid, dan inilah saatnya bagi City untuk melakukan balas dendam. Edisi yang lalu mereka kalah di semifinal dengan dramatis. Ya, saya bilang ya, mereka menang 4-3 di Etihad, tapi kemudian mereka kalah 3-1. Madrid lolos ke final, Madrid bisa mengalahkan Liverpool di final di Stade Frank. Itu sakit sekali bagi Pep dan pasukannya. Nah, inilah kesempatan buat mereka. Di saat mereka mampu menahan 5-1, mereka harus bisa menang di kandang. Dan peluang itu terbuka. Dukungan penuh dari supporternya akan membangkitkan semangat, motivasi dari Kevin De Bruyne dan kawan-kawan untuk bisa mencetak kemenangan. Tapi mereka harus bisa melewati dengan kerja keras. Ya, ini Pep akan berpikir lagi untuk bisa meracik sebuah strategi bagaimana cara memenangkan pertandingan di leg kedua yang menentukan menghadapi dengan Madrid. Ya, kita akan tunggu nantinya, di mana pada pertandingan juga semifinal lainnya akan mempertemukan Milan dan Inter Milan bermain di San Siro pada Kamis dini hari. Itu akan menjadi siapapun yang menang. Italia sudah ada 1 tim di final, tinggal menanti pemenang antara Madrid dan City. Ya, siapapun yang lolos antara Milan dan Inter, ini Italia yang sekarang berharap bahwa mereka bangkit saat ini dan bisa merajut mimpi lagi. Bagi Milan, kalau Milan juara, Milan akan 8 kali ya akan bisa menjadi juara. Dialah tim yang terdekat untuk bisa berada di atas, di bawah Madrid yang sudah 14 kali juara. Kita akan tunggu ya laga antara Milan dan Inter di San Siro. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ya, ingat, bola itu bulat, giring terus.